Nama itu yang menenangkan semua badai dalam hidup kami, Tuhan. Biar pagi hari ini semua gejolak yang di pikiran kami, yang di hati kami, tenang dalam nama Yesus. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau Tuhan yang nyata, yang real. Biar pagi hari ini Kau nyatakan pribadi-Mu dalam hidup setiap kami, dalam pribadi kami, Tuhan. Kami panggil nama-Mu Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan. Kau yang sanggup selamatkan kami dari semua badai, dari semua kehancuran, dari semua kerusakan. Kaulah Tuhan yang sanggup memperbaiki hidup kami. Kau Tuhan yang sanggup merubah air jadi anggur. Kau Tuhan yang sanggup merubah kutuk jadi berkat. Hari ini hamba berdoa, Tuhan yang sama di tengah-tengah kami dan merubahkan hidup setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan firman, biar Kau bicara dari hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Kau yang memberikan kami pengertian, roh hikmat wahyu turun dalam hidup setiap kami, supaya kami bisa menangkap jatah kami masing-masing. Tidak ada wadah yang bocor, tidak ada yang tercecer di tengah jalan, tapi tanah hati kami adalah tanah hati yang paling subur untuk setiap benih firman. Dan benih yang ditanam akan berbuah 30 kali, 60 kali, dan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang mau terima firman Tuhan berkata, amin. Terima kasih, silakan duduk. Ketika saya mempersiapkan hari ini, Tuhan itu bicara sama saya satu kata, apa yang ada padamu. Saya berpikir, oh ini cerita tentang 5 roti dan 2 ikan, tapi ternyata bukan. Tuhan berkata, mari kita siapkan hidup kita untuk akhir zaman. Suka gak suka saudara, sebentar lagi antikris datang, ya. Dulu saudara ikut sekolah minggu, remaja, dikatakan antikris, masih jauh, 50 tahun lagi. Sekarang di depan mata. Tapi semua penggiringan itu sudah dimulai sejak sekian ratus tahun yang lalu. Dimulai dari yang namanya apa? Uang. Dulu belum ada sistem yang namanya uang. Dulu pakai apa? Barter, ya kan? Kemudian digiring jadi yang namanya uang, pakai mata uang. Kemudian digiring lagi jadi nanti pakai digital, ya, uang digital. Tidak ribet, semua gampang, tidak terkena penyakit, ya, bukan cuma COVID, ya. Bakterinya itu kan bisa menyebar lewat uang, ya. Itu yang sedang dibuat. Dan kita tidak bisa memungkiri, ya, dan kita tidak bisa berkata, ayo gimana ya caranya supaya kita bisa tidak seperti ini. Tidak bisa. Satu-satunya jalan adalah kita harus melewati. Semua orang harus menerima, waduh, berarti kita melewati, ya. Suka nggak suka? Kecuali saudara pulang duluan, ya kan? Tapi masih banyak, saya ingin hidup lagi enak. Saya mau beritahu sebuah fakta, sebuah kebenaran. Setelah ini, hidup tidak bisa lagi kembali seperti zaman kemarin. Karena tegang ya saudara, itu saya salah datang kebaktian, harusnya datang sore aja lah. Tapi saya mau beritahu sebuah fakta supaya kita semua siap. Hari ini gereja Tuhan tidak banyak yang bicara seperti ini di mimbar. Kenapa? Ini firman yang tidak mudah. Buat saya sekian waktu ini merenung juga. Tuhan, ini hidup seperti apa ya?
orang berpikiran akan kerja, cari uang lagi. Memang digiring untuk cari uang, saudara. Fokusnya dibuat ke sana. Kenapa? Supaya tidak sadar, tahu-tahu antikris itu muncul di depan. Setan itu pintar sih. Dia seringkali buat yang namanya decoy atau pengecohan. Saudara kalau tahu pesawat tempur itu kalau untuk menjatuhkan pakai misil, pakai rudal ya. Nah rudal itu bisa dikecoh dengan yang namanya decoy, anti panas. Setan kerjanya sama. Dimunculkan penyakit, bencana alam. Supaya apa? Manusia itu tidak suka menderita. Manusia itu sukanya yang nyaman. Kalau sudah menderita, yang dipikirin masalah. Sehingga kita fokusnya terpecah, terkacau balau. Tidak bisa melakukan destiny kita, tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga kita berusaha untuk menguasai atau melakukan atau mengontrol apa yang kita tidak bisa kontrol. Saudara harus tahu firman. Kedatangan Tuhan itu bisa dipercepat. Betul? Gak yakin. Gak ada ayatnya, ada. Saudara cari PR di rumah. Saya berdoa saudara ngerti. Banyak orang yang hidupnya bertahun-tahun katanya Kristen, KHTI ya, tapi nggak tahu firman. Kenapa? Tidak mau belajar sendiri. Sehingga banyak ditipu oleh doktrin-doktrin yang tidak jelas. Mari kita kembali ke Alkitab. Karena hari-hari ini semuanya tidak pasti. Dia berkata, jangan jadi hamba-Mu dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan ngejar uang, saudara. Jangan ngejar sesuatu yang fana, materi. Kejar Tuhan. Saudara boleh kerja, lakukan dengan segenap hati. Tapi bukan motifnya untuk cari uang atau untuk mengumpulkan kekayaan. Kenapa? Karena yang namanya kekayaan dalam singkat bisa habis. Kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha. Beliau cerita, beliau bersyukur karena beliau itu diluputkan Tuhan. Sebelum pandemi, perusahaannya dijual. Hari ini beliau ketawa-ketawa, happy. Timingnya pas. Saudara membangun usaha dari nol, dibesarkan, dilepas, itu tidak mudah. Pegawai-pegawainya mengasihi dia. Itu bukan perkara yang mudah. Tapi timingnya pas, dia lepas. Dia cerita, orang-orang lain, perusahaan yang besar, yang kapitalnya jauh lebih besar, habis hari ini dalam hitungan bulan. Orang yang berkata, ini gak mungkin bangkrut, habis. Orang yang cinta uang, yang jadi hamba Tuhan, hidupnya akan miserable, hidupnya akan hancur, ujungnya nggak akan dapat apa-apa. Tapi orang yang motivasi hatinya cari Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia dan tidak akan meninggalkan dia. Amin. Seringkali kita berkata, Pak, saya ingin kehidupan yang lebih baik, punya rumah yang lebih besar, memang nggak boleh? Boleh, saudara. Tapi jangan jadikan itu motivasi. Biarkan itu jadi hadiah Tuhan buat kita. Gak usah dikejar. Seringkali kita ini salah kaprah. Dengar kata beriman, beriman. Paling susah jadi hamba Tuhan saja. Kalau bajunya bagus, ya, keren gitu ya, pendeta mentek-mentek duit go fashion. Baju kayak apa? Katanya sudah ya, pakai bahasa Semarang.
pendeta kiri gitu sih. Nah, saya ketawa tuh biasanya aku sering ngono ya gitu saudara. Tapi kita ini tidak pernah mengejar apa yang di luar, kita harus mengejar yang di dalam. Pengusaha misalnya mobilnya kok cuma Innova, ya mau beli Lamborghini gitu loh. Ya terserah tuh saudara, mau punya uang orang lain, kita mau komentar. Seringkali orang yang komentar itu lebih pintar saudara, tapi pada kenyataannya nanti orang yang pengejarannya cuma harta dunia, hidupnya akan sia-sia. Tapi orang yang mengejar Tuhan tidak akan pernah sia-sia hidupnya. Dia akan semakin naik dan semakin naik. Dan jangan salah, apa yang Tuhan beri itu sebagai upah, sebagai berkat, bukan hutang. Hari ini kalau saudara belum bisa ganti handphone, gak usah neko-neko saudara, gak usah mengusahakan. Saudara belum bisa ganti mobil, tenang. Sama mobilmu tidak lepas kap atasnya, tidak lepas ban mobilnya, tenang. Dia tahu kapan harus ganti mobil saudara. Dia tahu harus kapan ganti handphone saudara. Dia tahu kapan saudara butuh ini, butuh itu. Jangan takut saudara. Pak, saya hari ini dipecat. Percaya Roma 8:28. Apa Pak Isi? Bukan serius. Percaya saudara, dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Dia tidak pernah secara kewe, semati-mati. Tidak pernah saudara. Dia akan meluputkan kita. Justru di tengah-tengah masa seperti ini, kalau saudara mau bergumul, saudara mau cari dia dengan segenap hati, saudara akan ketemu dengan dia. Saudara akan mengalami terobosan yang ajaib. Saudara akan lihat kemarin saya dengerin kesaksian 2 orang ibu rumah tangga, yang satu jual sepeda, yang satu jual siomay. Hidupnya hari ini jauh lebih baik daripada manajer bank. Serius. Karena mereka bergumul dan mereka berjumpa dengan Tuhan. Saya berdoa saudara bisa menangkap poin pertama. Jangan jadi hamba. Ketika mau jadi hamba, Mamon dan Yesus disamakan. Pinter. Setan itu didekoi, dikecoh, dibuat kau berpikir, kalau aku nggak ada uang, hidupku sengsara. Kebahagiaan itu tidak ditentukan dari jumlah berapa uang kosong. Apakah orang kaya itu bahagia? Beberapa bahagia karena mereka kayanya benar. Banyak orang kaya tidak menikmati. Saudara jangan kejar uang, kejar Tuhan. Nanti berkat, kebajikan, kemurahan akan mengikuti engkau sepanjang hidup. Dan dia akan Tuhan yang menolong hidup kita pada waktu. Poin pertama, saya berdoa siapapun kita, jangan jadi hamba uang. Jangan mau dibodohi siapa. Jangan mau dia berkata, Anda tidak punya uang, sengsara hidup. Kau hidup bukan karena uang. Kau hidup karena firman Tuhan yang jadi rema. Amin. Poin yang kedua, Wahyu 2 ayat yang ke-25. Pesan Tuhan ini buat kita semua. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Ini bicara tentang jemaat di Tiatira. Tiatira itu artinya pengorbanan yang terus-menerus atau aroma penderitaan. Sudah ngeri jemaat Tiatira ya.
Sacrifice tiada berhenti. Saudara tahu nggak? Seringkali kita merasa sacrifice itu berat. Karena apa? Kita merasa kita memberikan yang miliknya kita. Sacrifice itu, saudara, kalau kita ngerti, itu kemuliaan yang akan kita terima akan jauh lebih besar daripada yang kita tahu. Sacrifice itu mengganti yang jelek dalam hidup kita, diganti dengan yang ilahi, yang dari Tuhan. Orang itu seringkali punya pikiran sacrifice adalah sesuatu yang terbaik. Betul sih. Tapi yang terbaik dari kita itu sebetulnya nothing di hadapan kita. Karena cara berpikirnya kita ini milik kita, jadi kita merasa, oh ini punyaku. Kalau kita ini mau ngerti, ini bukan punya kita. Tuhan titip sama kita, dia berkata satu, nah kembalikan. Buat kita itu sacrifice, betul? Karena apa? Kita sudah terbiasa. Kita sudah, oh enak kok, dah nyaman. Sebetulnya yang kita beri kenyamanan kita, daging kita. Ini mah gak ada nilainya, saudara, di depan Tuhan. Kenapa? Surga itu yang diinjek itu emas, saudara. Jadi semua kekayaan kita, semua harta di dunia itu nothing. Kita seringkali berpikir, aduh, kalau sudah sacrifice hebat. No, saudara. Kita harus punya cara berpikir yang benar. Sacrifice itu adalah kita dititipi, kita kembalikan. Tuhan minta, kembali dong. Terus kita seringkali apa? Lah nek diminta dan dikembaliin terus gimana? Dia sudah tahu yang punya Tuhan. Kita bisa nggak hatinya sampai seperti itu? Nggak gampang tuh saudara. Tapi ingat, ketika dia minta, dia selalu ganti yang baru dan lebih bagus. Dalam hidup saya jarang beli HP. Yang saya buat adalah saya persembahkan. Saya kembalikan kepada yang punya. Dia minta, saya kembalikan. Tuhan tak kembalikan. Pernah dalam hidup saya sekian 1 bulan kalau tidak salah, saya nggak pakai HP sampai dicariin orang-orang. Kenapa? Saya persembahkan. Saya nggak beli orang kasih. Setelah itu Tuhan ngomong tak kasih. Ya urusan. Mau ngamuk, kamu nggak bisa ditelepon ya terserah. Tuhan punya kebutuhan sama saya. Kalau dia tidak kasih saya handphone, berarti belum waktu. Nanti kalau saya waktunya, pasti datang ke barang. Simpel sudah. Dari perkara yang simpel kita belajar. Gak usah tipu. Kembalikan. Sacrifice. Orang itu selalu ngeri dengan sacrifice. Selalu ngeri dengan memberi sesuatu. Sebetulnya Tuhan bilang itu gampang kan? Kembali ke aku. Nanti tak tuker yang baru. Oh gitu ya Tuhan. Saya sekarang santai. Tuhan mau persembahin? Ya. Gak apa-apa. Kenapa? Bukan saya kok. Dan terus saya salah apa? Ya nasib salah dengar. Namanya manusia sudah. Iya nggak? Lebih baik salah kita melangkah. Tuhan akan benerin hidup kita. Daripada kita diam dan berbuat apa-apa. Zero. Kita lihat. Wahyu 2:20. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Saya minta tolong di sini Ferry sama Hendy boleh bantu saya ke depan. Bawa handphone salah satu aja. Kata peganglah sampai aku datang. Hendy bawa handphone. Ini punya aku ya. Ferry, kamu tolong rebut itu dari dia. Kamu harus mempertahankan itu segenap hati. Karena kalau sampai itu rebut dia jadi punyanya dia. Itu hukumnya gitu. Oke, mulai silakan. Saudara lihat, Hendy akan berusaha mempertahankan sedemikian Pak. Ayo kurang sampai guling-guling. Hendy akan berusaha mempertahankan itu. Kenapa? Pertahankanlah itu, peganglah itu sampai ada. Sama Pak. Stop. Berhenti. Kita ini
dengan gampang membuang yang ilahi. Kan itu. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang ada pada hidup kita, betul nggak? Semua mulai bingung, aku bingung apa saja nih ya. Dalam Yesus Kristus kita semua punya apa? Tahu nggak? Apakah saudara ingat pertama kali gimana saudara ketemu Tuhan Yesus? Apa yang Dia beri? Zaman saudara lahir baru, saudara pasti telinganya masih tajam-tajam ya. Dia beri janji ini, Dia beri firman ini, Dia beri ayat ini, Dia beri ayat itu. Hari ini berapa persen yang terjadi? Hari ini berapa persen yang masuk dalam hidup? Hari ini berapa persen yang jadi daging? Karena apa? Kita sudah mulai lupa apa yang ada pada kita. Coba diingat-ingat. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup? Karunia apa yang Dia sudah taruh dalam hidup kita? Apakah kita mengerjakannya sampai hari ini? Apakah engkau didapati setia melakukan hal itu sampai hari ini? Atau hari ini kau sudah berkata, aku letih Tuhan, stop it. Atau engkau berkata, apakah ini benar dari Tuhan ya? Apakah engkau berkata, kau rasanya sia-sia ya Tuhan? Nothing happen. Kalau Daniel berhenti berpuasa di hari kedua atau hari ketiga, dia tidak akan ketemu dengan malaikat Gabriel. Dia tidak akan mengerti bahwa ada Mikael yang sedang berperang di atas sana. Kalau Yusuf menyerah di penjara, dia tidak akan menjadi raja Mesir. Kalau Daud kepahitan dengan orang tuanya, dia tidak akan menjadi raja Israel. Kalau Samuel kecewa sama Tuhan karena dia murapi Saul, raja yang salah, tidak akan ketemu dengan Daud. Mereka ini orang-orang yang mengerjakan bagian dengan ketaatan. Karena mereka tahu apa yang mereka miliki. Ada panggilan ilahi, high calling yang mereka punya. Dan mereka tahu itu. Mari kita lihat apa yang jemaat Tiatira punya. Wahyu 2 ayat ke-19. Aku tahu segala pekerjaan, baik kasihmu maupun iman, baik pelayananmu maupun ketekunan. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tuhan tahu pekerjaan orang-orang di Tiatira. Kasihnya, imannya, pelayanannya, dan ketekunannya diakui Tuhan. Ini orang-orang hebat. Ini bukan cuma orang-orang yang maaf kata saja. Hari ini pencitraan. Yang hari ini cuma kelihatannya melayani, kelihatannya berdoa, kelihatannya ke gereja. Nah kok kelihatannya apa? Ya biar dilihat orang. Karena tujuannya supaya dilihat orang. Motivasinya apa? Nggak tahu, nanti urusannya Tuhan. Tapi orang-orang di Tiatira ini diakui pekerjaannya, diakui kasihnya, diakui imannya, dan pelayanannya, dan ketekunannya. Tapi karena mereka tidak tahu mereka punya itu, dan Tuhan beritahu ke mereka, hari ini saudara, Tuhan mau beritahu ke hati. Hati, kalian punya ini juga loh. Aku tahu waktu kalian ninjil di jalan-jalan. Aku tahu kalian setia walaupun kalian belum punya gedung. Aku tahu kalian membayar harganya bukan dengan murahan. Aku tahu ketekunanmu. Ada orang yang berdoa 24 jam
Ada orang yang bayar tiap hari doa pagi. Ada orang yang pagi-pagi bayar doa siang, doa sore di rumahmu masing-masing. He knows. Jangan pernah kau berkata dia tidak melihat dan menghitung. Hari ini dia mau bicara. Dia hitung dan dia lihat. Jangan pernah kau berkecil hati. Dia melihat ketekunan. Dia lihat apa yang kau taruh di atas mezbah. Mungkin kau berkata, saya berdoa Tuhan datang hidup dan dia bicara dalam hidup. Satu hari setelah saya pulang dari Somalia, saya ke Israel. Waktu saya di Gardentung, saya ditemui Tuhan Yesus. Yang pertama kali dia katakan, terima kasih, kamu sudah melakukan yang ini. Saya berkata, Tuhan, bukankah semuanya rekayasa? Bukankah semua ini karena Tuhan? Bukan saya. Tahu gak sih? Tuhan Yesus rendah hati. Dia berkata, nah, tapi kalau kamu berkata tidak mau, aku tidak bisa. Aku cuma berkata, Tuhan, aku ini cuma hamba. Aku gak punya hak apapun untuk berkata tidak. Walaupun dagingku tidak mau, tapi aku selalu minta, paksa Tuhan, beri aku kemampuan. Di situ saya ngerti, Tuhan itu menghargai pekerjaan kita. Tuhan itu menghargai hati kita yang willing, yang mau. Dan hari ini saudara, dia lihat pekerjaan kita semua. Jangan pernah berkecil hati. Semua ketua MK, pelayan rayon, pelayan wilayah, kau yang menggembalakan anggota MK, ketua MK, kau dihitung Tuhan. Dihitung Tuhan. Dia sedang menghitung dan melihat. Jangan pernah mau dibohongi setan. Dan yang setan berkata, yang kamu kerjakan sia-sia. 100 perak pun yang kau beri untuk orang miskin, beri makan mereka. Itu dihitung Tuhan. Ayat ini diulang saja, tetapi apa yang ada pada pegangan sampai datang. Diulang di mana? Wahyu 3 ayat yang 11. Nah, kita berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Kalau yang tadi tidak ada embel-embelnya. Yang ini, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Berarti sudah punya mahkota atau belum? Sudah kan? Saudara dan saya diberi Tuhan mahkota. Bukan murahan. Ini lambang otoritas kerajaan. Ini bukan sebuah hal yang murah. Apa yang kita punya dan apa yang Tuhan beri status jabatan itu, mari kita pertahankan. Bukan karena kita takut turun level saja, tapi karena kita menghargai ini pemberian Tuhan. Kita menghormati yang memberi kita tanggung jawab, yang memberi kita otoritas. Apa yang Philadelphia? Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, orang-orang di tempat ini, kau pintu dibukakan Tuhan. Kau bisa masuk ke semua area yang orang tidak mungkin. That's you. Tuhan berkata, itulah engkau.
bukan orang lain. Yang tidak dapat itu, aku tahu kekuatan tidak seberapa. Beberapa dari saudara berkata, aku tidak punya apa-apa, tapi yang punya 5 roti dan 2 ikan. Let the miracle begins. Kau hanya punya 1 buli minyak, and then let the miracle begins. Dengan saudara, yes you, bukan orang lain. Hari ini firman Tuhan berkata, ini bicara tentang hati. This is talk about you. Saya mau berkata, Tuhan melihat apa yang lanjutnya. Lihat yang ke-10. Karena kau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari apa saudara? Hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan hari-hari itu sedang datang hari. Dan Tuhan berkata, jangan engkau takut. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Saudara, kau yang hari ini bingung, ini chipnya dalam bentuk apa? Ini vaksin ada chipnya atau tidak? Banyak problem, saudara. Jangan cari info tentang vaksin, cari Tuhan. Dia yang meluputkan kita semua dari malapetaka. Dia meluputkan kita semua dari jerat penangkap burung. Saya mau beritahu, tidak ada yang pasti di dunia. Yang pasti Tuhan, bukan peraturan manusia. Tidak ada satupun yang bisa menjamin seperti apa ke depan. Dia berkata, aku akan meluputkan, aku akan menyelamatkan dan melindungi engkau daripada hari pencobaan. Saudara gak usah mikir gilimat-gilimat. Cari Tuhan, menantikan Tuhan sampai dia jawab, bergumul. Saya itu 3 bulan selama COVID saya bergumul. Tuhan kasih saya PR. Gimana caranya menyiapkan orang-orang untuk bisa menghadapi antikris, tapi tidak boleh nakut-nakut. Tidak gampang, saudara. Saudara, itu PR kita bersama. Saudara coba mikir, berdoa, Tuhan, kalau aku ketemu antikris disuruh nyangkal Yesus gimana ya? Kalau hari itu terjadi, kalau kami mujizat, tidak peduli anak kecil, orang tua, orang sakit, orang sehat, kalau dia dengerin, dia mau melakukan, dia taat, dia mau melatih imannya, dia akan melihat kesenangan. This is the time. Ini waktunya yang kisah para rasul nantikan. Urapan itu akan mengalir 7 kali lipat. Kalau zaman para rasul, ya, rasul jalan, bayangannya menyembuhkan orang. Tuhan Yesus ludahnya itu menyembuhkan orang. Dan Alkitab berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih hebat daripada yang Tuhan lakukan. Hari ini kita santai, ngopi. Yang penting tabungan pun oleh piro ya, 9 apa belum ya, 12 belum. Let's do it. Mari kita lakukan exercise yang ilahi. Karena benih itu sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Ada yang benihnya penginjil, ada yang benihnya kesembuhan ilahi, ada yang benihnya membangkitkan orang mati, ada yang benihnya khotbah, ngajar. Kerjakan itu saudara, dengan segenap hati. It is in you, already in you. Saudara, kalau masa bodoh itu salah. Hari ini sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan nyesel kalau orang lain ngalami yang ajaib-ajaib itu. Kalau sudah tidak latihan dari hari ini, sudah tidak melatih yang supernatural, sudah tidak akan menikmati. Saya masih ingat sebuah nasihat dari Pak Petrus.
Dia berkata, kamu bisa punya dua pilihan. Selesaikan secara natural atau selesaikan secara supranatural. Pilih yang mana? Terserah kamu. Tuhan sama kita enak. Terserah mau yang supranatural atau yang natural. Tapi beliau berkata, pilih yang supranatural. Bukan ini mujizatnya, tapi pelajari hatinya dan jalannya. Itu pembicaraan nyantol di hati saya. Betul. Hal simpel, tapi kita harus berdoa. Apalagi yang dalam hidup kita. 1 Timotius 4 ayat yang 14. Alkitab berkata, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatur. Karunia itu sudah ada, sudah diberikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tidak bisa kita berkata, aku tidak tahu. Cari tahu saudara. Orang yang masa bodoh, yang ignorance, itu akan mati semua. Tapi orang yang cari tahu, dia akan berprogres, dia akan hidup dengan Tuhan. Dia akan kenal dengan Tuhan. Dan dia akan berjalan semakin lama semakin kuat. Kalau kau berjalan semakin lama semakin capek, berarti dia yang salah. Kenal Tuhan itu semakin lama semakin kuat. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Jangan seperti hamba yang diberi 1 talenta dikubur, ujungnya neraka. Kalau saudara punya 1 talenta gimana? Kerjakan itu dengan segenap hati. Nanti 1 akan jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 5 jadi 10. Saudara, itu sudah ada dalam hidup kita. Karunianya sudah ada. Mari saudara, pergunakan karunia itu. Jangan lalai. Di sini dikatakan ada dengan penumpangan tangan sidang penatur. Ketika saudara dituai, makanya jangan sering minta dituain pendeta saudara. Karunianya jadi pakai sih. Kalau dituain itu main tangan itu artinya apa? Itu di authorize, diberi izin. Kalau saudara diberi izin, saudara tidak melakukan, tidak bekerja, tidak menghasilkan, ya salah kita. Mari saudara, hari-hari ini jangan lalai. He has given you a gift. Dia sudah memberikan kepada kita sebuah karunia. Mungkin lebih dari 1. Jangan pernah saudara menyia-nyiakan dan lalai. Oh aku lali, semua senang gitu saudara. Aku sajane duwe karunia kesembuhan, tapi tak tinggal di lemariku. Parah saudara. Saudara yang punya karunia masak, bantu dapurmu masak. Saudara yang punya karunia kekuatan, saudara bantu angkat-angkat beras kalau masak murah. Itu karunia saudara. Saudara kalau punya karunia suka nyetir, mau sampai dari Semarang Aceh bisa nggak tidur, ayo saudara, doling sampai Aceh. Apapun yang Tuhan beri, maksimalkan hari-hari. Amin. Semua lemes. Saya takdir. Kau bayangkan. Gak apa-apa saudara. Terakhir, yang paling penting, ini yang paling sering kita lupa. 2 Korintus 1. Saya taruh di paling akhir. Saya buat ini jadi highlight kita. 2 Korintus 1, 21-22.
Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk siapa? Kita. Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Seringkali kita lupa, there is the power of the mighty one, the Holy Spirit, Roh Kudus. Seringkali ketika kejadian kita cari manusia, cari pendeta, ada orang kesurupan, cari pendoa, ada orang mau mati, ya, cari pendeta. Loh, bukan kita nggak mau layanin, tapi sama kita, there is a time, ada waktunya saudara dipakai Tuhan untuk melayani. Dia mau berikan kemuliaan turun atas hidup kita. Dia mau berikan yang namanya anointing, urapan yang turun dalam hidup, supaya kita kenal Dia. Roh Kudus ini pribadi yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali membuat Dia sedih, didukakan karena perbuatan kita. Kita tidak sadar Dia ada dalam hidup kita. Roh Kudus ini kuasa yang membangkitkan Yesus dari dunia orang mati. Dia ada dalam kita sekarang. Saudara bayangin, kuasa yang begitu besar ada dalam hidup kita. Pertanyaannya, kenapa Dia tidak bisa reda? Kenapa Dia tidak bisa rilis? Sederhana saudara, karena kita tidak tahu Dia dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu He is here with us. Saudara mikir Roh Kudus itu sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi saya mau beritahu, satu hari saya sedang di Israel. Saya 2 kali ketemu Roh Kudus dalam bentuk yang sangat real. Satu di kamar kos saya waktu saya kuliah, satu waktu di Israel. Saya lagi itu baru pagi itu saya berdoa di atas, di istananya Raja Daud. Saya lihat pemandangan kota yang sangat bagus, langit biru, udaranya enak, dingin. Saya berdoa, Tuhan, terima kasih buat pagi ini. It's very good morning. Dan hadirat Tuhan sudah orang yang Tuhan. Thank you Holy Spirit. Sudah tahu, tiba-tiba muncul di depan saya Raja Daud. Saya itu berpikir ketok-ketokan. Saya buka mata, saya diam. Saya tutup lagi, berdoa lagi. Itu pribadi di depan saya itu 2-3 kali saya tahu ini beneran. Saya dalam hati ini mau tanya sama Raja Daud. Sebelum saya tanya, dia tanya sama saya, menurut kamu apa yang paling penting dalam hidup? Saya berkata, lah, saya lagi mau tanya itu. Ya sebenarnya saya tahu, tapi saya berusaha menjawab. Saya berpikir, sama penyembahan muka Tuhan. Karena kau raja yang berani nyembah Tuhan dengan gila-gila, sampai kau tidak peduli dengan status menjadi raja. Dia berkata, ya itu penting. Tapi dia berkata, itu bukan yang paling penting. Kemudian saya tahu kedekatanmu dengan Tuhan, karena kau adalah satu-satunya raja yang punya kemah Daud, di mana tidak ada batas antara tabur dengan Raja Daud. Dia berkata, that's important. Aku bayar untuk itu. Tapi itu bukan yang paling penting. Saya berkata, wah, udah 2 nih sekarang. Saya nggak tahu lagi. Saya nggak bisa jawab lagi. Saya nggak tahu. No idea. Saya nggak tahu.
yang paling penting dalam hidupku adalah persis ketika Raja Daud berkata roh Tuhan, tiba-tiba muncul sosok manusia dengan sebuah sinar kemuliaan. Saya tahu Roh Kudus. Orang yang berkata sesat, nggak apa-apa sih. Saudara kalau nggak pernah lihat, nggak masalah. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Saya mau beritahu Roh Kudus itu. Ketika dia muncul, saya tahu berkata, kamu berdoa, minta ke dia, jaminan sejahat apapun itu, sebodoh apapun itu, sebejat-bejatnya itu, jangan tinggalkan. Minta dia jangan tinggalkan. Saya berkata, kok enak? Bukan. Saya sudah berkata, ini jaminan. Ini bukan karena perbuatan. Saya berdoa, Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan hidup. Jangan pernah tinggalkan hidup. Sekotor hidup, apakah seperti apa, sejelek-jeleknya hidup, jangan pernah tinggalkan hidup. Dan Roh Kudus berkata, Desi, terakhir, dan dia cerita, Daud melewati tangannya kotor karena membunuh Uria. Daud melewati kecil, Daud melewati semuanya, tapi hatinya selalu menjadi Tuhan, Kau yang paling utama. Saudara tahu, ini bukan perkara yang mudah. Tapi ketika saya berdoa minta ke Tuhan, itu jadi jaminan dalam hidup saya sampai hari ini. Terus bukan berarti hidup saya sembarangan, saudara. Karena saya menghormati pribadi ini. Saya bertemu muka dengan Dia Roh Kudus. Dia nyata dalam hidup kita. Saya berdoa saudara tidak menganggap remeh